di industri film. Sini. Pakai tisu dulu. Gue jadi pengen nangis kok. Ini acara termehek-mehek ya. Kok gue gak tahu. Perasaan dari kita ketawa-ketawa. Iya seru-seru, tapi itu berarti memang lo sebegitunya hatinya. Iya jadi sama film. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di Bersinema bersama Dias Danar. Dan kali ini bersama sutradara yang back to back di momen lebaran. Filmnya ada. Yes, ada. amin. Ya Allah tolong jangan sakiti aku ya teman-teman. Naya Nindita. Back to back loh. Sutradara yang back to back filmnya ada terus di lebaran. Gue belum tahu apakah sudah banyak atau lo the first. Gue dan Adrian. Oh iya. Rian. Jadi Jumbo dan Nawila. Iya. Sekarang Komang dan Tunggu Aku Sukses Nanti. Iya. Gila, jadi kita berdua nih kayaknya. Gila back to, gimana tuh Nay? Rasanya gue situ dulu langsung deh. Back to back film lo di momen lebaran. Dimana yang kita tahu momen lebaran kan selalu spesial lah buat PH, produser dan sutradara. Gue bersyukur banget ya bisa dapet slot yang kayaknya lumayan digandrungi ya slot ini ya. Bukan lagi. Iya, jadi gue bersyukur banget. Tapi ya di satu sisi juga gue merasa karena memang dari awal kita ngebuat filmnya memang memang khusus untuk lebaran. Maksudnya kasarnya temanya tema lebaran. Iya. Jadi iya di satu sisi juga ya memang waktu yang tepat untuk mengeluarkan ya memang lebaran. Kalau yang lain mungkin kayak masih bisa kapan aja gitu kan. Kalau ini kayaknya ibaratnya lo ngeluarin Home Alone, kan nggak mungkin lo ngeluarin Home Alone nggak pas liburan. Iya, nggak pas Natal gak gitu. Pas Natal. Iya gitu. Ini juga jadi pas lah sesuai harapan ya. Jadi back to back nih. Dan ternyata Naya tuh pernah ke podcast Ancur. Pernah. 2022 berarti dong. Iya 2022. Iya 2022 kita udah pindah ke sini tapi studionya masih kurang oke ya. Waktu itu kita bagus kok. Waktu itu kita masih berempat ya. Iya berempat. Sekarang podcast Anjur tinggal bertiga Nay. Oh iya ya gue gitu. Boleh bisa gak ikutan? Oh kita sih bersyukur sekali. Kalau lu ada ya. Beneran podcast Ancur tuh butuh sentuhan wanita. Karena terlalu ya cowok. Undang gue dong kapan-kapan jadi speaker tamu. Boleh bener ya. Speaker tamu. Speaker tamu. Kita bikin antar deh Nay. Gue ceritain deh di off air dah. Gitu jadi ternyata pernah tapi waktu itu Naya lagi ngerjain Imperfect series. Benar. Sama Randika Jamil. Tapi Naya inget Randika Jamil sama Kemal. Dia lupa ada gue ada Patra. Lu juga lupa ada gue. Iya sih karena di momen itu bintang tamu tuh lagi sering kita. Bener sih. Itu gue tuh inget gue bareng sama siapa namanya suaminya Nadine Chandrawinata. Oh ini Dimas Anggara. Iya. Jadi gue dulu abis itu nextnya tuh dia. Oh bihun anget iya Nay. Kita tuh bihun anget. Jadi nama programnya bihun anget iya. Lupa lagi gue singkatannya. Biduan. Oh bukan. Akhir tahun itu. Iya buat akhir tahun. Tuh ada sponsor tuh. Jadi kita waktu itu undang ada 5 bintang tamu ya bihun anget ya. Iya. Gitu dan akhirnya mampir lagi. Makanya lo masih inget tempat ini. Iya betul sekali. Terima kasih teman-teman sudah mengundang dan sudah ingat. Iya ingat dong kita selalu ingat. Gue bahkan request ke Publicis kalau mau ke yang bersinema gue pengennya Naya. Itu ya kan gue dari awal bilang gitu. Kalau Ardit nanti ke podcast Ancur. Terima kasih. Gitu. Tapi gue juga bisa loh Ancur. Bisa ya. Gue ngerasa gue versatile, bisa bener. sana sini. Sebenarnya iya, tapi tapi ntar TSN banyak nih episode kita ya, jadi seru ya. Ntar gue bikin episode lagi ntar yang sama Ancur. Iya. Biasanya kita kalau episode sama podcast Ancur tuh sekalian ada meetingnya. Kalau ada lu ntar kita siapin deck dulu ya. Jadi siapa tahu lu mau ngerjain deck yang podcast Ancur lagi bikin. Oh gitu, ya udah boleh deh kalau gitu. Series podcast Ancur lagi nyiapin series. Oh boleh. Jadi kan gue kesini TSN. Sukses nanti di sana pas udah sukses. Iya bener. Pas TSN udah sukses. Iya. Naya kayak before after. Iya kayak Naya. Gue iseng nih. Gue sekarang punya tim penyutradaraan. Ada yang mau ngerjain? Iya. Mudah-mudahan ya. Tapi kita balik dulu. Kenapa gue kemarin pengen undang Naya ke Bersinema yang dimana kalau gue momen ketemunya tuh di gala premier kita preskon. Mungkin pertama kali beneran yang MC full dan akhirnya ngobrol tuh Komang. Enggak dong. Apa? Kita sebelumnya Sundul kan? Enggak. Sundul kan gue belum nge-MC film kayaknya. Eknoid masih jadi penonton. Oh iya. Iya beneran yang MC dan ngobrol tuh di Komang. Apa Imperfect ya? Imperfect ya? Imperfect series. Kayak pernah ketemu lah ya sekali ya. Tapi gue
inget ngobrol panjangnya di situ. Iya benar. Di situ. Nah kan gue pengen taunya adalah dulu pada saat gue ngantor di Gen FM, gue sama temen gue tuh si Indit suka nonton program lo. Program impian semua orang. Jalan-jalan men. Jalan-jalan men. Semua orang pengen tuh ada di momen itu. Ya kan kemarin di preskon sempat nanya pekerjaan pertama apa. Nah ternyata pekerjaan pertama lo tuh di tim produksinya Mata Najwa. Betul. Nah itu timelinenya gimana sih Nay? Pekerjaan pertama sama momen jalan-jalan men. Oh oke. Jadi gue tuh sebenarnya begitu lulus kuliah, gue sempat nyoba-nyoba di film tapi jadi kru gitu kan. Kuliah di waktu itu? Kuliah di Malaysia. Malaysia ya? Iya, kuliah di Malaysia. Terus pulang-pulang tuh gue diajakin buat bikin film pendek sama teman-teman gue. Tapi gue kayak ngasradain, gue jadi anak lampu, gue jadi telco, jadi anak make up. Iya. Gue cukup palu gada. Jadi kayak sebenarnya gue kagak bisa make up. Tapi kayak lu bisa nggak bantuin gue jadi make up artist? Bisa gitu. Abis itu gue nonton di YouTube how to. Terus kan karakternya cowok, ya udahlah bedak doang kan. Sama kertas minyak mah gue bisa. Iya. Terus ada momen dimana gue nyuruh talentnya kayak, nih coba lu pakai sendiri. Untuk karena temen-temen juga dan aktornya juga temen, jadi kayak itu kalau di dunia nyata kayak gue dikeplak ya. Mas film pendek ya waktu itu produksian pertemanan ya. Produksian pertemanan. Terus habis itu? Terus sambil kayak cari-cari kerjaan. Terus gue ngelihat Mata Najwa buka lowongan waktu itu. Gue masuklah coba ke Mata Najwa. Waktu itu masih zaman Mata Najwa sama Raditya Dika. Tuh tau gak dulu Raditya Dika ada? Iya di Metro TV. Iya di Mata Najwa. Di Mata Najwa? Iya ada program ya. Oh yang abis provokatif proaktif. Kan ada tuh yang Radit Panji gitu. Iya. Abis itu dia ada program di Mata Najwa. Iya, ada kayak satu slot gitu segmen. Gitu. Sama Raditya Dika. Wah, zaman dulu. Gue lagi jalan sama Radit nih, besok gue tanya. Nah, iya tanyain deh. Terus udah gitu gue coba masukin waktu itu terus probation kan 3 bulan. Gue menyadari bahwa kayak gue salah jurusan. Karena gue kan kurang gitu suka politik ya. Jadi sedangkan Mata Najwa pada saat itu tuh politik sekali. Politik sekali gitu. Dan lo harus tahu kayak siapa-siapanya gitu. Iya betul. Nah gue tuh sering kali kayak hanya terdiam saja ketika kita meeting kayak DPR ini dipasangin nama ini. Gue gak ngerti. Akhirnya gue merasa di situ kayak gue sudah waktunya gue hengkang dari sini pas selesai probation, karena ya gue merasa kayaknya bukan sesuatu yang gue kuasai dan gue merasa jadinya gabut ya. Kasian Mbak Nana ngegaji gue. Terus tapi guanya kayak kurang gitu berkontribusi. Waktu itu adalah tugasnya untuk kreatif. Iya. Ya harus tahu background si DPR ini punya apa gitu-gitu ya. Iya. Terus jadi akhirnya gue memutuskan untuk mengundurkan diri. Cabut. Terus gue berlanjut lah dengan ngerjain film-film pendek sama teman-teman gue dengan project Thank You. Oh jadi makasih ya benar. Jadi mah sebenarnya film mah nggak pernah lepas ya, film pendek terus ada ya. Iya, gue sempet kayak nyoba jadi aktornya, terus sempet kayak tapi semua project itu project indie ya. Iya. Sempet nyobain jadi produser, sempet ngasradain, sempet nge-art. Pokoknya gue coba semua departemen pada saat itu. Oke, terus? Sampai akhirnya gue bertemu sama ada teman gue namanya Andra. Dia waktu itu jadi editor di salah satu projectnya. Terus gue sempat bantuin dia. Ada namanya kalau dulu kalian ingat di malesbanget.com, Sunset on a Rooftop. Oh iya. Kalau lo ingat kayak di atas rooftop terus kayak akustikan live nyanyi gitu. Nah gue bantuin dia waktu itu program itu. Oh di MBDC nih emang udah di MBDC. Iya. Terus dia bilang terus gue bilang sama dia, gue tuh pengen banget bikin travel show. Dulu tuh kayak travel show tuh di Indonesia tuh kebanyakan tuh kayak TV yang serius bikin. Ya. Iya dan serius. Iya terus kayak yang kayak wow ini sangat enak. Wow indah kayak sejarahnya gimana. Iya kayak betul. Terlalu monoton menurut gue gak ada travel show yang anak muda banget gitu. Terus Andra kebetulan dia dapat waktu itu project sama MBDC sama Malesbanget.com dan Faladu. Jadi Faladu itu dulu tuh ada kayak sebelum Traveloka tuh ada tuh Faladu. Oh namanya tapi Faladu. Tapi kayaknya kecepetan ya. Iya benar. Jadi orang belum gitu jadinya akhirnya udah turun hilang gitu. Jadi Faladu dulu kayak semacam agent juga gitu buat liburan. Terus dia juga salah satu programnya tuh bikin si MBDC program jalan-jalan main ini. Nah terus gue ditemukan lah oleh Jebrau. Sama Jebrau kan, iya. Dan disitulah gue 2012 tuh mulai
ya udah deh ayo gue jadi produser. Iya, Itu iya. karena gue cukup palu gada anaknya Iya, dan iya. mauan. Ya udah ayo gue jadi produser, Andra sutradara, Jebrau host. Iya, karena waktu itu sendiri karena Iya. season pertama tuh episode awal Jebrau tuh lebih banyak sendiri. dia. Iya. Nah, terus seperjalanannya season pertama itu, Iya, iya. itu season pertama. Season pertama itu kita menyadari bahwa Jebrau itu tidak bisa diatur ya, Iya, dan betul. omongannya tidak bisa kita prediksi. Jadi ada satu masa di mana dia menyinggung perasaan biksu Oh, di gitu. Jogja. Karena cara dia ngomong terlalu ngasal. Iya. Sampai terus Andra kayak Naya udah kayaknya kalau bagian interview mending lu aja deh. Jadi harus ada yang nemenin. Iya, karena dulu gue produser kan gue juga jadi riset kan Betul. sebelum datang. Iya, iya. Jadi gue kadang kayak suka ngebisikin aja bro, enggak ini lalalala gitu. Oke, Gue ngasih iya, iya. ngelempar-lempar fun fact gitu. Nah Andra kadang kayak dengan jiwa seninya dia kadang langsung nge-wipe ke gue aja. Iya. Karena kan emang konsepnya Seorganik. kan emang seorganik Iya, itu. iya, itu seru, yang bikin seru itu sih. Iya, jadi ya udah akhirnya semenjak si kejadian biksu itu akhirnya dibuatlah kayak metode di mana kalau misalnya bintang tamunya lumayan serius itu Naya yang maju. Jadi Naya ikutan di situ. Iya, Jebrau dengerin aja. Iya. Udah ya gitu. Lah sorry nih Gen Z, tapi Gen Z nyesel lu kagak kebagian jalan-jalan men ya. Gak kebagian MBDC gitu. Itu seru banget. Seru ya, banget zaman sih. Itu dulu. Itu di sela-sela kan gue produser radio pada saat itu sama temen gue itu di sela-sela kita kerja gitu. Kita nonton itu. Kemana lagi nih episode baru nih gitu. Nah, fun fact dulu tuh kita sempat ditawarin sama sebuah Stasiun TV. Stasiun TV. Oke. Waktu awal-awal banget. Tapi karena kita dulu kayak anaknya internet banget, kita Indie. pengen ya nggak mau ada sensor, kita pengen ngasal gitu kan. Terus akhirnya kita tolak lah. Iya, iya. Terus kemudian lahirlah saingan kita. Oh, Yang adalah My Trip My Adventure itu dia. tuh dari jalan-jalan men dulu ya, karena sebelumnya belum Awalnya ada kan. belum. Ya, baru lebih light ya. Nah tapi sepanjang perjalanan itu, timeline itu, lu mah tetap mengerjakan film-film pendek ya Nay. Iya. Tapi kuliah emang jurusannya penyutradaraan. Iya, memang Majornya film. penyutradaraan juga. Oh, nah terus film pertama tuh berarti Eknoid untuk jadi sutradara film panjang. Enggak. Nah, film pertama gue sebenarnya Sundulgan, tapi flop Kaskus ya kan? guys. Iya, Kaskus ya, tentang Kaskus ya. Iya bener. Padahal Kaskus lagi heboh-hebohnya pada saat itu. Pada saat itu ya. Oh iya ya, Dion Wiyoko. Bener, sama Iya. Albert Halim. Albert Halim, bener. Yang jadi Andrew Darwis. Andrew Darwis, Albert Halim tuh yang jadi ini loh. Siapa yang dulu filmnya? Catatan si Boy. Catatan harian si Boy. Jadi si Jadi kendi ya bu, jadi emonnya. emang kendi. Lah, jadi kendi. Jadi Andi. Andi tuh Abimana kan. Andi Abimana. Terus yang Emon, tapi bukan Emon yang namanya gue lupa siapa di situ. Emon deh kayaknya. Enggak, bukan Emon kan si Andi ya di Abimana. Terus dia bukan Emon. Aduh, lupa lah nama karakternya, bukan plak-plak Emon kan dia. Oh. Temennya tuh si Boy aja, Aryo ya situ kan. Iya, benar. Aryo. Ya, oke, Sundulgan. Iya. Ah, itu film pertama. Oke, gimana nih rasanya? Gue pengen tahu dari yang indie ngerjain palu gada, make up, apapun lah, bahkan Project Thank You. Iya. Terus dapat film pertama sebagai sutradara. Gue kebetulan anaknya lumayan nekat ya. Iya. N-nya tuh Naya N-nya tuh nekat. Jadi Betul. kayak di saat kayak, hah lo yakin? Heeh. Maksudnya lo emang lo mampu, lo bisa gitu. Ya gue juga khawatir apalagi megang brand sebesar waktu itu Kaskus, ya. gitu. Gue takut banget juga. Tapi gue pikir ya kalau gue nggak ambil kesempatan ini, belum tentu kesempatan ini datang lagi. Jadi gue tipenya ya udah gue coba ya, kalau gagal yang penting gue belajar dari kegagalan gue. Yang penting gue coba dulu aja, mau dulu. Karena dari Gitu. dulu prinsip lo gitu ya, Iya, udah bagi iya banyak dulu, tempat iya. dan banyak hal ya. Bener. Oke. Jadi ya udah akhirnya ya gue nggak tahu gue mampu atau enggak, tapi gue mau mencoba dan gue mau belajar. Akhirnya gue ambil project itu dan lumayan projectnya cukup luar biasa, penuh tantangan Iya, ya pada iya. saat itu. Terus dan di situ gue juga belajar bahwa ternyata keberanian saja juga tidak cukup. Ya tapi kan Tapi ya tapi at least itu jadi modal yang penting iya, loh. tapi Kalau nggak berani iya, juga nggak betul. boleh. Tapi karena gue berani, akhirnya membuka jalan ke tempat-tempat lain. Karena abis dari Kaskus itu Eknoid. Enggak. Ada lagi? Ada lagi. Oh iya. Ada Oh, mulai lagi. Flop juga.
berangkat. Tapi itu guys, yang penting lo usaha semaksimal mungkin dan terus aja jalan terus. Karena nggak mungkin lo gagal terus. Nggak mungkin, pasti ada sukses. 15 tahun gue mencoba di film, 15 tahun. Jadi ayo, yang baru nyoba setahun 2 tahun, elah, ini lo baru setahun 2. Berangkat Tanta Ginting, yang gimbal. Iya, itu gue yang ngedirect. Film kedua, jadi film pertama kan gagal. Bukan gagal lah ya, maksudnya flop. Flop ya. Terus tapi gue pikir kayak oke, ini akan jadi film pertama dan terakhir gue. Ya nggak apa-apa juga. Jadi mindset gue begitu dulu. Ada pikiran di situ saat filmnya dan pada saat itu gue mikirnya, nah ya nggak apa-apa. Ini anggap aja belajar kuliah film tapi dimodalin. Betul. Jadi ya ini kuliah kehidupan, ya udah jalanin aja. Jadi mindset gue waktu itu ya udah, mungkin ini akan jadi pertama dan terakhir kalinya gue ngedirect film. Tapi yang penting gue udah nyoba. Udah dapet pengalamannya. Gue dapet pengalamannya. Nggak apa-apa. Tiba-tiba gue ditawarin film kedua sama MVP berangkat ya? Wow, oke. Sama Amrit. Terus film Roadshow. Pak Amrit, halo Pak Amrit. Jadi ketua asosiasi foot golf Indonesia. Doi. Ya foot golf. Jadi main golf di lapangan golf tapi pakai bola. Doi yang bawa pertama Pak Amrit ke Indonesia. Luar biasa. Dia ketua asosiasi. Ada unik ya. Amrit ya. Ada aja idenya loh. Oke. Terus udah gitu sama MVP. Terus di situ gue juga jadi kenal sama Ringo, sama Tanta, sama Ayushita. Itu juga berat banget, proyeknya luar biasa karena traveling kan. Ya travel movie. Terus memang beneran kita traveling. Terus juga ya ternyata traveling itu juga kalau jalan-jalan main kan kita bisa kita nggak dapet ini, ya udah nggak apa-apa, kita cari ide lain. Kalau film kan nggak bisa begitu ya. Jadi ada satu momen dimana kita syuting di Kawah Ijen. Dan pas kita nyampe di Kawah Ijen, ternyata itu di saat badai-badainya. Dan untuk pertama kali badai sebesar itu di saat gue syuting. Waduh, terus di hari gue syuting. Jadi dan gue di situ ada 12 scene kalau nggak salah. Banyak dong. Jadi kita naik nih jam 9 malam. Iya, betul. Kita naik, kru pada naik jam 9 malam sampai kita nyampe puncak tuh jam 12 malam di base camp. Dan kita tuh rencananya istirahat dulu baru jam 3 mulai turun. Turun buat nyari api biru. Api biru ini. Si kompor. Nah, itu ternyata udah parah banget cuacanya, kabutnya sampai jarak pandang tuh kayak nggak nyampe semeter aja. Itu serem sih kalau Ijen kalau nggak ada jarak pandang. Dan kita bawa segala macam kan, peralatan jeep lah, apalah segala macam alat-alat. Iya. Jadi kita suruh nunggu dulu sampai jam 3:30, jam 4-an gitu. Terus produser gue nanya, ini gimana nih, masih hujan dan masih kabut. Mau gimana? Gue bilang ya mau gimana lagi, mau nggak mau kita ke atas karena semuanya udah capek. Iya. Tidur. Kalau nggak ngambil, kalau kita turun lagi ke bawah, sayang banget. Istirahat suruh naik lagi, kagak ada yang mau. Tapi gue rasa suruh naik lagi kan. Ya udah kita coba aja semaksimal mungkin gitu. Akhirnya kita maksain naik coba, terus turun ke si Kawah Biru itu yang asapnya parah banget. Betul. Makanya harus pakai masker gitu. Betul. Belerang semua kru kayak batuk-batuk apa segala macam. Akhirnya di bawah itu gue cuma yang dapet 2 scene apa ya. Terus makin lama makin parah si asapnya. Akhirnya kita pelan-pelan naikin semua kru kecuali gue sama Tara Budiman. Iya, Tara Budiman. Karena dia kan ininya kan main aktornya kan. Jadi yaudah deh yang lain naik. Tara kita ambil dulu deh. Kan memang ceritanya di film itu dia ketinggalan. Nah kita lagi ngambil Tara, makin lama asapnya makin parah sehingga kita harus bersembunyi di balik batu. Ngeri banget. Jadi kayak berhenti dulu sembunyi, nanti begitu anginnya udah asapnya udah hilang kita keluar jalan pelan-pelan lagi. Dan di satu titik di mana harusnya kita ngambil ada adegan di puncak, itu juga nggak keambil karena kabutnya makin parah. Terus produser gue kayak udah khawatir ini harus diturunin pemain karena jarak pandangnya juga udah gawat banget, nggak kelihatan. Ya udah akhirnya yang lain pada turun. Terus gue sama beberapa kru gue sama Tara masih berada di lereng. Aduh serem banget. Terus HT mati akhirnya makanan gak ada yang bawa. Untung gue bawa coki-coki gitu gue bagi-bagiin. Sampai pokoknya kita tuh baru akhirnya nyampe balik lagi tuh sekitar jam 1-an gitu balik ke base. Satu siang, iya betul. Dari jam 9 kagak ada yang tidur. Terus kita ngambil adegan satu scene, kayak udah deh gue ambil aja adegan satu scene gitu yang emang harus gue ambil. Abis itu
pulang. Abis itu turun ke bawah, which is itu jam 3 sore tuh selesai. Gokil. Turun ke bawah, nyampe bawah jam 5 sore. Iya. Kita langsung siap-siap, packing apa segala macam buat lanjut ke Bali. Naik mobil. Jadi kayaknya gue baru menyentuh kasur itu jam 2 malam. Jadi 24 jam lebih tuh ya. Perjuangannya di situ tuh film kedua. Dan itu makin bikin lo udah deh gitu kan. Iya, dan di situ gue kayak mungkin abis itu gue juga gak di calling lagi kali ya gitu karena juga mungkin filmnya juga pada saat itu nggak gitu kedengeran kan. Jadi kayak oh ya udahlah mungkin. Jadi gue tuh selama karir gue selalu berpikir bahwa ini akan menjadi film yang terakhir gue gitu. Gue selalu mikirnya itu gitu kayak ya nggak apa-apa juga, yang penting gue udah maksimal dan gue udah dikasih kesempatan. Ya yang penting setiap kesempatan lo gunakan dengan semaksimal mungkin. Tiba-tiba tetap gue masih di calling lagi. Oh ternyata gue masih ada yang percaya sama Morgan Siladara. Eknoid. Setelah gue Eknoid di situ. Habis Eknoid, Imperfect Series. Iya, habis Eknoid, Imperfect Series. Dan ternyata Imperfect pun waktu itu gue dikontak sama Ernest gara-gara Ernest nonton Berangkat. Jadi dari itu ya. Jadi ya terkadang yang kita pikir gagal, belum tentu itu tuh menjadi jalan buntu gitu. Ternyata ada orang yang bisa melihat potensi gue di situ gitu. Tolong potong sebarkan di klip di TikTok nih. Tadi itu quotes-quotesnya ya. Kalau lo mikir gagal, jangan lo kira jalan buntu, belum tentu. Belum tentu. Jangan-jangan itu justru malah jadi jalan pembuka lo. Berarti, yang lo pikir itu gagal. Gagal ya. Berarti berapapun jumlah penonton dari film lo, siapa tahu misalkan ya 50.000, siapa tahu ada 50.000 itu ada yang keketuk hatinya untuk lo punya karir di produksi di film. Pertama, kedua, ketiga gue nggak ada yang nyampe 100.000. Wow. Tidak ada yang mencapai 100.000, tapi ya ternyata bukan sekedar bukan hanya soal numbers berarti. Dan gue belajar dari situ gue belajar bahwa yang terpenting dalam ketika gue buat film adalah bagaimana gue bertumbuh di setiap proyeknya. Dan gue ngeliat gimana ya gue bertumbuh dari Sundulgan ke Berangkat gue bertumbuh. Gue jadi kayak paham lebih banyak lagi. Ke Eknoid gue juga bertumbuh dan gue punya keluarga baru juga gara-gara Eknoid. Terus dari situ ternyata ya siapa yang nyangka Ernest nonton Berangkat. Terus dia kayak gue butuh sutradara cewek yang ngerti komedi, kan Berangkat ada komedi. Imperfect Series, ya udah deh Naya. Terus ya akhirnya gue dapet project Imperfect Series. Terus di situ Papa Ros lihat potensi gue, terus kayak Naya deh. Karena Imperfect itu masih barengan sama Star Vision. Iya. Gila, nyambung-nyambungnya ya. Nyambung. Dan pada saat itu Papa Ores pas gue ngedit Imperfect Season 2 dia sempat bilang, nanti ya kita bikin film bareng ya gitu. Kamu kayak ngedirect ya film layar lebar. Iya pak. Gue pikir kan ya udahlah. Iya. Obrolan di ruang editing aja ya. Ternyata Papa Ores inget dan menagih itu. Beliau inget sih kalau emang detail-detail gitu. Kayak kan saya janji sama kamu mau nggak coba film ini layar lebar Komang tuh yang di saat tawarin. Itu ini gue pas gue ditawarin Komang itu gue lagi di lowest point of my life, di mana gue depressed dan gue beneran pengen berhenti di film pada saat itu. Apa yang terjadi naik sampai lu ada di momen karena gue semua project nggak ada yang jalan. Jadi gue sempat kayak mau jalan sama salah satu PH nggak jadi, projectnya gagal. Terus mau jalan lagi dipending lagi, mau jalan lagi ada aja kayak nggak jadi mulu. Sehingga akhirnya gue ngerjain iklan. Sempet ya ngerjain iklan. Jadinya lari ke iklan. Gue sempat ngerjain beberapa iklan gitu. Terus tapi di iklan gue merasa gue juga nggak sebahagia itu, karena kalau iklan kan ya beda ya sama film kan. Betul. Ada tuntutan hal yang lain gitu. Ada tuntutan klien yang harus dipenuhi yang harus dipenuhi. Dan ternyata gue juga gue bisa mungkin beberapa kali, tapi kalau itu menjadi mata pencaharian gue di iklan juga kayaknya ternyata gue nggak ke situ gitu. Gue baru sadar. Dan sempat 6 bulan gue nggak ada kegiatan sama sekali. Ya akhirnya gue depres di situ kayak. Dan di situ gue sadar kalau ternyata gue hidup karena film. Karena begitu gue nggak ada kerjaan selama 6 bulan, gue bener-bener depresi dan kayak udah kali ya, ngapain ya gue di sini ya, udahan aja ya gitu. Sayang itu sebenarnya sama industri film ya. Gue nggak sadar sampai ada temen gue waktu itu Mas Bayu.
dia mau bikin film musikal. Ya. Series buat YouTube buat Indonesia Kaya. Kan gue juga sempat ngerjain musikal Indonesia Kaya beberapa kali. Terus dia bilang aku butuh co-director nih karena aku ada 2 project jalan. Kamu nggak bantuin? Mau? Nggak apa-apa, nggak usah bayar aku. Pokoknya aku pengen ada kegiatan dan ada di situ. Oke. Dan begitu gue diajakin ke sana, gue merasa hidup lagi. Gue seneng banget ada di set, kayak kerja lagi. Terus gue di situ kayak, oh ternyata emang ini tuh ya kalau orang percaya sama calling ya ya emang ini calling gue. Yes, betul. Karena emang satu-satunya gue mau dari dulu, dari gue jadi Asrada segala macam, dari yang gak dibayar itu kayak mau segimana chaosnya projectnya, gue selalu menemukan cinta gue lagi di film. Kayak mau segimana gue kayak udah kalian najis nih, gue nggak mau lagi kerja di film ini parah banget. Tapi ujung-ujungnya gue kangen, gue rindu, gue balik lagi. Dan mau segimana gue pikir gue gagal dan gue pikir kayak udah kali ya, mungkin orang udah nggak ada yang percaya gitu. Karena gue nggak bisa bawa penonton kan. Kalau dulu kan mindsetnya gitu ya. Yes ada. Semuanya numbers gitu. Tapi ternyata gue dikasih lagi, sampai gue berdoa, ya Allah kalau emang film itu bukan buat gue, nggak apa-apa banget, jauhin, nggak apa-apa. Tapi kasih tau gue suruh ngapain, karena gue nggak tahu mau ngapain lagi selain film. Iya. Nggak lama gue dikontak lagi, terus gue di situ kayak oh berarti memang reiniannya di situ gitu ya. Harusnya di situ. Karena gue juga nggak yang, maksudnya gue suka film, gue cinta di film, tapi gue juga nggak pada saat itu nggak ngoyo-ngoyo amat ya. Kalau memang bukan rezeki gue, ngapain gue paksain? Iya gitu betul. Gue juga nggak mau ngelakuin sesuatu yang memang bukan takdir gue di situ gitu. Iya. Bukan bakat gue, bukan di situ, nggak apa-apa banget. Tapi gue mau coba, tapi ya nggak apa-apa banget kalau bukan buat gue. Tapi dideketin lagi sama industrinya. Dideketin dapat sampai gue udah mau give up pun. Papa Roy selalu nelfon ngasih Komang. Itu gue mikir itu kalau di momen itu gue tolak. Iya. Belum ada mungkin momen kayak sekarang. Jadi itu yang gue sadar bahwa kita tidak akan pernah tahu kapan kita sukses. Maksudnya kesuksesan itu ya emang harus lo lakuin, lo jalanin terus-terusan dengan segala kegagalannya, dan kegagalan itu ya memang salah satu buah dari perjalanan. Yes, gitu. Itu banyak yang terjadi juga saat Komang sukses. Ada termasuk gue dan beberapa teman kayak gila akhirnya Naya dapat momennya gitu. Tuh ada tuh Nay. Gila, karena kan kita tahu perjalanan lo. Gue jadi pengen nangis sedih. Iya pasti kan, apalagi lu yang menjalani sebegitu panjangnya gitu ya. Iya. Gila dan jadi pengen nangis. Ya karena perjuangannya ternyata sepanjang itu ya Nay. Iya 15 tahun gue sampai Komang tuh pas 15 tahun gue berkarya di industri film. Sini. Pakai tisu dulu. Gue jadi pengen nangis kok. Ini acara termehek-mehek ya. Kok gue gak tahu. Perasaan nanti kita ketawa-ketawa. Iya seru-seru. Tapi itu berarti memang lo sebegitunya hatinya. Iya jadi sama film. Dan pas lo ngomong gitu gue juga inget kayak gimana banyak banget teman-teman, maksudnya sahabat-sahabat gue tuh juga ngebantu gue banget selama karir gue gitu. Dan gimana ketika akhirnya Komang, ibaratnya Komang tuh jadi pecah telur kayak gue kan. Ibaratnya begitu Komang penontonnya sukses, terus udah gitu kayak akhirnya pecah telur, mereka juga yang ikut merayakan dan ikut kayak iya akhirnya ya Nay. Iya kan? Gitu. Dan ya gue merasa kayak oh ternyata itulah, ini nyambung sedikit aku sukses nanti. Karena gue ketika gue ditawarin project ini, gue merasa gue sangat relate sama karakternya gitu. Arga. Gue tahu perjuangannya bagaimana, kayak lo berusaha untuk ya semaksimal lo melakukan apapun yang lo bisa untuk sampai survive gitu ya. Ibaratnya sukses lah gitu. Sukses. Yang walaupun pada saat itu ya gue sendiri nggak tahu definisi sukses itu apa gitu kan, selain daripada jumlah penonton. Gue nggak sadar bahwa sebenarnya sebelum gue nyampe di Komang pun gue tuh udah sukses gitu dengan gimana gue punya support system yang sangat kuat banget gitu di dalam hidup gue. Di saat kayak teman-teman gue Afgan, Reza Candika, semua yang ada di film Tunggu Aku Sukses nanti itu yang terlibat itu adalah orang-orang yang ada buat gue di saat gue lagi the lowest point itu mereka lah itu ya. Saat gue bukan siapa-siapa. Di saat gue kayak nggak bisa bayar kosan gitu, kasarnya gitu,
Afgan, Reza tuh ya teman-teman gue ini yang kayak lu kalau butuh apa-apa kabarin. Nggak apa-apa banget, it's okay, lu ngomong aja. Wow. Dan ya itu jadi buat gue ya gue menyadari bahwa ternyata definisi kesuksesan itu setiap orang tuh punya definisi yang berbeda gitu. Dan buat gue ya ketika Komang salah satunya yang menyadarkan gue begitu angkanya 3 juta dari 1 juta gue happy, 2 juta happy, 3 juta happy, tapi ternyata dari 1 ke 3 tuh level kebahagiaannya tuh nggak jadi lebih bahagia lagi tuh. Enggak juga sebenarnya gitu. Ya bahagianya segitu gitu. Tapi ternyata gue menyadari yang bikin gue bahagia dan terharu adalah momen ketika gue premier di mana gue jalan ke panggung di mana teman-teman gue, keluarga gue ada di kursi penonton dan dia menyoraki kemenangan gue dan gue bisa share itu bersama mereka. Itu adalah yang sampai kemarin tuh sampai detik ini kalau gue inget momen itu tuh bikin gue masih mau nangis gitu. Di momen itu sampai 2 kali gue manggilnya Naya Anindita, teriak semua orang. Terus gue manggil ulang lagi karena teriakannya kenceng. Mana lagi suaranya buat Naya Anindita. Iya jadi itu emang segitu. Justru perayaan kemenangannya tuh bukan pada saat diumumin berapa jumlah penonton ya Nay. Jadi saat lo ada di gala premier, karya lo kembali lahir dan teman-teman yang berproses sama lo tuh melihat dan membersamai lo itu ya. Iya, jadi kayak gue menyadari kayak gila ya kayaknya kalau misalnya gue dapet 3 juta terus tapi gue merayakan ini sendirian nggak ada artinya juga mungkin buat apa. Jadi kayak terus jadi apa ya ini semua gitu. Tapi ini jadi ada artinya, jadi penuh makna ketika gue bisa merayakan ini bareng sama keluarga gue dan sahabat-sahabat gue. Makanya pada saat gue belum nonton full filmnya kan, belum ada kesempatannya, tapi pada saat trailernya dan beberapa review teman-teman yang udah nonton itu sangat-sangat apa ya? Relate dengan sosial yang ada dan deket karena mungkin elunya mengalami banyak hal ya sepanjang kehidupan ya yang lo bawa ke TSN ini gimana sih, gue pengen tahu. Iya jadi sebenarnya kan gue ditawarin waktu itu diajakin sama Evelyn. Waktu itu Evelyn nelfon terus kayak Kak aku punya project nih tentang social pressure keluarga. Terus dia cerita sedikit tentang plotnya. Terus kayak menarik banget, ayo dong aku mau ikutan karena aku merasa relate. Terus akhirnya ngobrol sama Pak Sunil dan aku ikut pitching waktu itu ke Pak Sunil. Pak ini bakalan menarik banget karena ABCD dan ini kita bawa ini ke drama komedi harus light supaya orang bisa kayak mentertawakan Arga tapi juga mentertawakan dirinya sendiri, juga gitu. Harus se-humble mungkin Iya. Dan pada saat itu kan kekhawatirannya kayak ini nanti mirip, tapi ini ceritanya mirip Home Sweet Home sama Satu Kakak Tujuh Ponakan gitu. Sempat dikhawatirkan seperti itu karena kan ngomongin soal keluarga dan sandwich generation. Terus gue bilang kayak enggak, ini beda karena kalau ini kita ngomongin keluarga secara luas gitu, keluarga besar dan menurut aku belum ada yang ngomongin soal itu gitu. Oh ya udah akhirnya Pak Sunil juga akhirnya agree dengan kayaknya ini menarik juga gitu. Dan kenapa waktu itu gue pilih Ardit pun ya karena gue merasa Ardit bisa ngebawa ini secara light tapi juga dramanya juga bisa dijaga sama dia gitu. Karena menariknya gini, kemarin jadi highlight juga pada saat di Komang. Kita flashback dikit di Komang, lu berhasil meng-highlight Kisha yang pada saat itu Kisha tuh horor gitu ya. Tapi pada saat itu dia di luar ekspektasi orang-orang penonton Indonesia kan. Banyak yang bagus banget nih actingnya, ternyata punya dibawa sampai segitunya sama Naya gitu. Pun Aurora ya outstanding lah seperti biasa di film-film yang selalu luar biasa gitu. Apa itu juga ini jadi alasan lo untuk jadi orang nggak punya ekspektasi yang gimana terhadap karakter utama, Nay? Karena kalau misalnya kita pakai satu nama besar, orang punya ekspektasi dia di film-film sebelumnya gitu. Gitu nggak? Sejujurnya gue nggak mikir ke situ. Kalau pada saat itu gue simply merasa bahwa Ardit bisa ngebawain jadi Arga karena gue butuh karakter yang bisa vulnerable dan orang bisa bersimpati sama dia dengan semua keputusan hidupnya dia. Dan terlihat kayak biasa aja tapi sebenarnya dia punya skill yang dia sebenarnya nggak tahu gitu.
Oh, dan Ardit cocok karena lu kenal secara personal juga ya. Iya, dan plus karena gue dari awal gue nggak mau ngebawa ini drama, jadinya gue cari aktor yang bisa ngebawa ini komedi gitu. Maksudnya komedi dalam arti Arditnya serius, tapi kita bisa mentertawakan dia gitu. Dan menurut gue jarang ada aktor yang seperti itu. It's either jadinya drama banget. Iya betul. Gitu. Atau jadi komikal dan komedi banget. Nah gue pengen tuh nyari yang di tengah-tengah, dan Ardit lah waktu itu. Gue ngerasa harus Ardit yang main. Versatile ya kalau kata bahasa lo tadi ya. Dia bisa di all around tuh kalau di posisi-posisi itu. Iya sih menarik sih. Apa ya, gue merasa bahwa kayaknya kita semua pasti pernah merasa jadi, kalau gue sih personally gue pernah merasa jadi Arga gitu. Dimana bagaimana kayak tuntutan keluarga besar itu membuat kita sebagai anak itu punya upaya dan punya apa ya, kayak dorongan untuk bisa mengeluarkan keluarga inti kita dari ketergantungan keluarga besar. Pasti rasanya pasti di keluarga kita semua ada yang seperti ada itu. Banget sih, ada banget. Kayak apa ya, role-role peran-peran di keluarga tuh cukup jelas menurut gue, keluarga Indonesia. Ada si kaya yang nyumbang uang tapi jarang hadir. Ada si menengah yang mungkin kayak di tengah-tengah, kadang kayak nyumbang, kadang juga datang, tapi juga mungkin kalaupun datang tuh bawainnya makanan, konsumsi dan lain-lain. Ada juga yang si kekurangan, yang dimana dia mungkin tidak bisa menyumbang tenaga, maksudnya dia tidak bisa menyumbang makanan, uang. Yang dia sumbang adalah waktu dan tenaga pengabdiannya. Nyuci piring di acara keluarga. Iya, sebentuknya sebagai pengabdian. Gitu. Dan bagaimana yang paling secara ekonomi paling kurang beruntung ini akhirnya mau nggak mau jadi bergantung terhadap keluarga lain juga. Gitu. Dan karena kita kan keluarga Indonesia ya, kita kayak kalau satu kenapa pasti kan kita juga merangkul, ikut mikirin, ikut bantuin, kayak bayar ini nggak bisa bayar SPP, ayo deh kita urunan bantu. Itu Indonesia banget gitu. Tapi bagaimana ketika potret itu kita lihat dari perspektifnya si anak yang melihat orang tuanya seperti itu gitu. Itu nyes banget. Gitu. Jadi karena gua pernah ada di situ, gua pernah melihat potret itu dan gua tahu rasanya jadi Arga ada di situ. Ya gua merasa bahwa apa ya? Mungkin cara gua ngedeliver story-nya jadinya bisa lebih jujur gitu, karena ya memang gue mengalami dan gitu. Lihat gitu ya di perjuangannya. Makanya gue tadi mau nanyanya adalah apa yang lo berikan secara personal ke Ardit dengan apa yang sudah lo alami, apa yang lo ada ngobrol personal buat Arga ini ke Ardit? Ada banget. Apa yang lo sampaikan ke dia? Karena Ardit itu Arga sebenarnya. Si anak nggak enakan, si anak yang canggung-canggung itu di keluarga, terus juga dia juga relate dengan isu sosial ekonominya juga, iya. Dan dia tahu rasanya ketika ada di bawah tuh seperti apa. Dia tahu rasanya ngedate sama orang yang ekonominya lebih di atas tinggi. Dia. Iya lagi. Waktu itu ngobrol sama Ardit lebih banyak kayak bagaimana kita pengen ngebentuk Arga ini tuh yang dekat sama kita gitu. Jadi potretnya ya potret dari sekitaran kita aja, nggak usah jauh-jauh ngambil referensinya. Ya dari diri lo, dari diri gue, dari orang-orang di sekitar kita yang ada di situ gitu. Itu karena relate banget tuh, banyak tuh mengalami. Kayak gue ntar kalau nonton gue nggak tahu ya gimana nih nangisnya semana ya, tapi momen pacaran sama yang lebih kaya tuh memang buat cowok tuh nyes banget tau. Gila, gue pernah pulang tahu di tas gue ada 20.000 buat isi bensin, karena dia tau gue gak ada duit buat isi bensin. Itu lu rasanya gimana? Itu gue sampai rumah kayak gimana ya, bingung, kalut, kayak tapi seneng, tapi bersyukur dia baik, tapi juga kayak merasa kecil. Gila, lu sampai nggak berani bilang ke gue kalau lu ngebekelin gue 20.000 buat beli bensin. Itu kan kayak gitu dah. Kan harga gue liat pas di trailer. Akhirnya masih apa putus? Putus, tapi itu gara-gara sayang banget ya, selingkuh dia. Gak tahan sama orang miskin katanya gitu. Aduh sedih. Putus nih. Sayang, tapi dia tidak merasakan kehappyan momen. Jadi dia nemenin gue susah. Ya sekarang masih. Coba kalau dia sabar dikit ya. Kalau kita bisa bicara begitu ya, emang gak jodoh aja sih jadinya, emang takdirnya. Cuman kayak lu akan mendapatkan yang jauh lebih baik. Iya, tapi maksud gue
merasa kecil sebagai seorang laki-laki dengan posisi Arga tuh sangat-sangat relate dengan banyak orang. Karena di momen itu ya kan kita berteman, ada beberapa gue bersahabat gitu, pertemanan gue juga ada yang ngerasain gitu. Ada yang ditolongin dulu duit kuliahnya sama pacarnya. Itu kita curhat cowok-cowok tuh lebih dalam ternyata. Walaupun cowok tuh kalau curhat tidak nangis ya, tapi lebih kayak kita kok nggak bisa nih gini terus. Nah motivasi itu yang ada di Arga ya. Nggak bisa nih momen gini terus nih. Iya. Itu jadi kayak ya itulah akhirnya kita kayak gue sama Ardit berusaha untuk ngebangun. Karena kan Arga ini kita bangun di awal itu kayak seseorang yang ibaratnya madesu lah gitu. Kayak ambisinya juga ya punya ambisi juga enggak gede-gede amat. Ya udah dia nyaman dengan comfort zone-nya dia, segini cukup, merasa cukup apa segala macam, tapi dengan tuntutan tekanan sosial yang ada di sekeliling dia yang mau nggak mau ngebuat dia maju gitu. Dan menurut gue itulah hidup. Terkadang memang Allah Subhanahu wa taala memberikan kita tekanan-tekanan buat kita maju. Kalau enggak kita kenyamanan di situ. Di situ terus nggak maju-maju. Jadi dikasih problem, dikasih tekanan, sehingga mau nggak mau kita kayak merasa masa gue mau gini-gini terus. Masa gue nggak bisa, masa gue mau diem aja orang tua gue kayak gitu. Akhirnya itulah yang jadi motivasinya Arga, dan itu pun juga jadi salah satu yang jadi motivasinya gue pada saat itu. Kayak ya walaupun gue utek-utekan di film pada saat itu dengan kadang dibayar kadang enggak, tapi ya gue tetap berusaha semaksimal gue untuk konsisten di film gitu. Dengan segala resikonya, karena gue merasa ya gue mau ngapain lagi, gue nggak tahu lagi mau ngapain kalau bukan di film pada saat itu gitu. Bahkan gini yang gue tahu ini kan keluarga besar ya, pada saat press kemarin aja tuh ada yang belum datang tuh keluarga besar. Iya benar. Lo sebagai orang yang mengomandoi itu, gimana? Lu bayangin itu momen lebaran lagi kan, gue diceritain banyak anak kecil tuh. Iya, 28 orang di dalam satu rumah dan isinya Sarah Sechan, Jamie Aditya, Nini Al-Karim. Gila sih. Lulu Tobing, Aryo Wahab. Mau pecah kepala ada Reza Candika, Afgan, Marcella FP bener. Kalau Candik sudah sama Cecel, itu terjadi pasti. Jadi ada rasanya kepala pengen pecah karena kayak terus kayak beberapa treatment soalnya kan kayak one long take gitu. Oke. Jadi harus blockingannya harus sesuai, terus karena gue pengen menciptakan suasana lebaran banget yang riuh gitu. Ada yang ngomong, ada yang lewat, ada yang ini. Jadi pengen senatural mungkin kan. Cuman ya itu baru nge-direct yang ini pada ngomong. Nah ya ini gue di mana? Nah ini diam. Satu-satu. Diam semuanya. Satu-satu dulu. Anak-anak dulu ya. Ayo sini anak-anak. Nanti kamu lari, nanti ini ntar dikasih amplop, nanti habis itu kalian lari situ. Paham? Ngerti? Ulang lagi coba. Udah. Oke, kayak gitu ya. Oke, bagus. Oke, sekarang mana? Afgan, Candik ini. Duduk sini. Nanti kita diri. Udah ya, paham ya. Udah. Terus tante-tante nih. Nah, baru tante-tante. Bayang sih gue. Baru nenek. Udah ya. Oke, yuk kita latihan ya. Udah, lupa. Tadi gimana ya? Yang satu lupa dialog, yang satu lupa blockingan. Dan itu yang long take. Iya. Jadi ulang dari awal. Iya. Kesabaran diuji. Kesabaran gue diuji. Wah, gue makin penasaran sih kayak apa jadi rasanya ya. Itu momen 28 ngumpul orang-orang ya. Iya, dan di film ini lebarannya berkali-kali. Oh, jadi nggak cuma satu momen lebaran. Tidak, berkali-kali. Dari harga kecil sampai harga gede itu lebaran tuh. Berarti Evelyn ngerjain lu nih. Evelyn ya di tulisan. Iya, lebih ke gue juga yang ngerjain diri gue sendiri sih. Karena gue juga kayak gak bisa sih harus berkali-kali. Kita harus lihat pola keluarganya untuk memahami keluarga itu gitu. Kalau sekali doang disangka di momen itu doang ya. Iya, jadi kayak ya pola itu harus kita lihat dan kita bentuk dari harga kecil gitu. Dengan suksesnya kemarin Komang, lu ada beban tersendiri untuk kayak ekspektasi tentu misalkan dari lo sendiri, dimana pengalaman lo kan sebelumnya setiap habis film A ke film B, udahlah ini paling terakhir ntar lihat lagi. Nah kan ini beda nih, yang sebelumnya tuh sukses banget. Nah itu apa yang beda dari reaksi lo dibanding yang film pertama ke kedua? Tapi kan ini dari film yang sukses ke another film.
Gak, sebenarnya gue nggak gitu ngasih ekspektasi ke diri gue terlalu gimana ya. Yeah. Cuman ya gue lebih ke ngeset ekspektasi diri tuh lebih ke gue pengen gue bisa bertumbuh gitu dari Komang ke sini gitu. Jadi kayak lebih misalnya style blockingnya yang pengen gue mainin gitu. Terus secara story juga gue pengen lebih kuat lagi. Terus kayak berusaha untuk nggak banyak bolong di plotnya gitu. Jadi gue bener-bener ngecek lagi dan segala macam. Terus kalau dari apakah ini sukses atau enggak dari segi angka itu gue menyerahkan kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Betul, ya karena itu udah nggak ada, kita udah nggak ada ini. Bener, karena gue percaya rezeki itu nggak ketuker. Iya betul. Jadi ya apapun itu rezeki gue itu akan menjadi milik gue gitu. Gue percaya itu. Tapi kalau dari gue mungkin lebih ke bagaimana gue pengen film ini tuh bisa nyampe ke hati penonton dan mereka merasa bahwa mereka terwakilkan suaranya. Ternyata gue nggak sendirian. Ada di luar sana yang mengalami hal yang sama. Dan yuk kita sukses bareng-bareng. Betul. Dan kalaupun memang ada harga-harga di luar sana yang nggak enakan dan nggak bisa berkomunikasi, mungkin bisa kayak ngajak keluarganya nonton terus kayak ini loh yang gue rasain. Iya, kayak ya inilah aku. Jadi momen lebaran biasanya kan habis bagi-bagi gitu. Jadi keluarga nih habis momen lebaran bagi-bagi amplop, jangan makan bakso. Jangan. Tapi ke bioskop. Jadi kan biasanya makan bakso tuh bareng-bareng. Tapi ini ke bioskop. Wah gila sih. Dan menurut gua mungkin setelah mereka menonton itu akan bisa membuka topik diskusi yang cukup panjang di tengah keluarga gitu. Kayak bukan cuman arga-arga lainnya tapi juga mungkin kita nggak sadar sebenarnya ada arga di keluarga kita yang kita karena arga itu biasanya dia nggak kelihatan kayak bukan yang paling nggak terhighlight ya bukan yang paling kocak atau yang paling ini ya dia biasanya ya yang paling adanya di background gitu. Nah coba deh mungkin kita bisa lebih peka lagi melihat bahwa mungkin ada arga-arga lain di keluarga kita yang butuh kita bantu. Dan lagi merasakan apa yang Arga rasain. Kan kita di posisi Afgan misalkan gitu ya. Iya. Tapi gue makasih juga Nay lu mengajak Lulu Tobing Nay. Jadi gue tuh ketawa ini tim gue. Jadi Lulu Tobing gue ada satu foto pas nge-MC Gala Premier ini sampai sekarang gue belum berani posting. Kenapa? Karena Mbak Lulu Tobing itu dia duta tahu Sumedang. Hah? Iya. Wanita rambut sebahu sungguh menarik dipandang. Gue keras gue dari kecil Nay. Iya sih tapi gue juga kayak jujur ya gue ini emang yang namanya hidup ya jalan hidup nggak ada yang bisa nggak ada yang tahu gitu. Gue cari sambil foto terus. Jadi gue kayak nonton Lulu Tobing dari gue kecil. Gue mengidolakan dia. Terus gue kecil gue tuh suka banget sama Sarah Sechan dan Jamie Aditya. Jamie Aditya adalah crush gue. VJ MTV terkeren at that time. Gue ada video waktu gue SMP SMA di mana gue acting jadi VJ MTV kayak hello I'm VJ MTV gitu. Gue gak tahu ya VCD-nya masih ada atau enggak karena ada rekamannya. Cuman kayak sekarang akhirnya gue bisa kerja bareng sama idola-idola gue zaman dulu. Gawat sih itu makanya hal-hal yang kayak gitu ya yang kayak kita kayak kok terjadi sekarang gitu. Makanya gue kemarin pas foto Arman yang fotografer film itu Bang Des foto lagi gak sama Lulu Tobing. Ntar dulu deh man, ntar pas Gala Premier gue malu gue bilang. Masa gue sampai sekarang masih malu. Terus gue diajakin Padel, ayo Padel Mbak Lulu ntar dulu saya gak bisa mukul. Nah jangan dibocorin kalau yang ini ya. Ada ya udah foto mana ya. Iya jadi gue juga merasa bahwa ya gue cukup beruntung banget dikelilingi oleh pemain-pemain yang luar biasa kuat-kuatnya. Dan yang gue suka dari mereka adalah semuanya tuh gak merasa harus menjadi bintang. Jadi semuanya bermain sesuai porsinya dan senatural mungkin. Dan kemarin ketika kita workshop pun juga dari awal takut gue gak berani posting nih. Gak berani. Ini kapan? Filmnya dia guna-guna istri muda. Cakep bener. Parah. Gawat. Sampai sekarang hanya tersimpan di memori handphone gua. Kenapa gak lupa sih? Takut. Ngerti gak lo crush zaman kecil sampai sekarang. Ya kan tahu Sumedang. Itu lo harus jadi wallpaper lu sih. Oh parah sih. Gawat sih. Wallpaper handphone. Gila. Mbak Lulu sih luar biasa, sangat profesional dan tuh. Oh Mas Anjas Mara juga. Gila. Iya. Itu Anjas Mara. Iya Mas Anjas Mara. Iya.
Iya, gitu naik. Anjasmara mungkin nextnya ya, karena gue dulu ngefans dia di Cecep. Oh bener, mungkin ntar lu kerja sama Anjasmara. Jadi gue lagi mempersiapkan diri selain cue card dan rundown yang oke pas gala premier THSN, gue mau persiapkan diri gue ketemu mental, iya. Tobing. Untuk berfoto lagi. Iya harus kalau foto di, tapi jadi adalah lanjut nanya aja kita THSN. Ya, Iya. jadi penonton pun lo bisa ngerasain pemain juga merasakan apa ya kehambelannya di sini ya. Jadi energinya bisa dapet ya. Mereka nggak ngerasa ada yang gue udah puluhan tahun di industri. Tapi lo di keluarga besar lo apa? Arga. Lu Arga Jadi, di keluarga besar. Kalau ini gue share sedikit ya. Iya. Jadi ada momen dimana semua itu sampai gue, oh ini sedih banget. Jadi gimana caranya waktu itu nenek gue tuh salah satu yang dituakan. Tapi ada beberapa kali lebaran ponakan-ponakan atau sepupu-sepupu gue itu yang kakak adiknya apa sepupu-sepupu nyokap gue kan nyokap gue udah gak ada dari SMP itu gak ada yang datang ke rumah jadi entah sibuk dengan keluarga masing-masing padahal dulu guyup padahal nenek gue at that moment tuh lagi paling tua gitu loh jadi ke rumahnya entah hari ketiga hari keempat gitu nenek gue tuh sedih karena kok cucu-cucu ponakan-ponakan pada gak datang gara-gara terus gue bilang iya gue juga gak bisa kemana-mana karena gue belum punya kendaraan terus gue lumayan dapat kerjaan dan lain-lain, gue nabung dan lain-lain. Gue udah punya plan berapa 2 bulan 3 bulan lagi gue pengen bisa lah kekumpul beli mobil. Sebulan kemudian nenek gue meninggal. Jadi nggak merasakan. Jadi pas gue beli mobil, gue hampa karena udah DP dan udah nabung segala macam. Jadi pas mobil datang, hampa buat apa? Orang gue dulu pengen punya mobil mau bawa keluarga gue pas lebaran keliling rumah keluarga kok. Karena biar nenek gue happy. Wah gila. Makanya pas gue liat trailernya, wah Naya rese ya gitu. Kayak potretnya sangat-sangat nyata Nay. Gitu. Jadi mobil pertama gue pas beli itu hampa gue. Jadi pas gue beli, gue tahu kondisi gue udah gak bisa bawa nenek gue karena nenek gue udah gak ada. Gue pindah ngekos. Jadi gue tidak mau ada di dalam rumah itu. Karena gue takut keinget memorinya. Tapi lo tinggal di situ sama siapa? Sama tante gue pada saat itu akhirnya. Terus akhirnya pas nenek gue nggak ada, gue beli mobil masih di situ. Habis itu gue ngekos karena ngapain? Ada momen kayak, ya ngapain orang gue beli mobil ini biar pas lebaran nenek gue bisa ke rumah saudara-saudaranya. Iya. Karena kan nenek-nenek pasti pengen saudaranya, tapi Iya. di 2-3 kali lebaran itu yang datang tuh sangat-sangat sedikit. Si ini mana ya belum datang gitu. Sedangkan kalau gue mau bawa naik kendaraan umum kasihan dia udah nggak iya kan udah nggak sanggup lah gitu jadi gue udah tenang nih gue akan beli mobil buat keluarga gitu bisa keliling keluarga dan itu jadi motivasi lo kan ketika itu jadi motivasi iya tapi jadi gue ada momen the lowest point lo kan tadi itu kalau gue kayak udahlah gue udah nggak mau ngapa-ngapain orang gue dapet apa yang gue mau orang yang gue sayang nggak bisa nikmatin buat apa iya kadang itu ya kayak gitu. Kadang ketika kita punya motivasi untuk orang iya. terus orang itu udah nggak ada kita jadi ngerasa kayak lah kan gue buat dia validasi ini kan buat iya pembuktian ini kan sebenarnya iya. buat dia tapi kalau orangnya udah nggak ada lah terus gue mau buktiin ke siapa iya buat itu. apa gue iya. capek-capek kayak begini nggak ada lagi orang yang mesti gue buktiin gitu. Tapi, Jawabannya adalah diri lu sendiri. Betul ternyata. Dan habis itu tahun-tahun berikutnya gue keliling keluarga gue yang mewakili nenek gue. Dengan jadi gue nggak mau gue kan ada rumah keluarga itu kan mereka pada ngumpul nggak gue datang hari kedua hari ketiga gue samperin ke rumah mereka masing-masing pakai kendaraan gue. Itu bukan buat nunjukin tapi cuman buat kayak ya gue ya nggak apa-apa kalau kalian nggak datang gue yang datang kok bersilaturahmi gitu mewakili keluarga gue. Gue jadi mau nangis juga gitu. Ya Allah gitu sedih jadi banget. Arga kayak gila nih Arga nih best dan lu mengambil sisinya tuh yang paling sensitif kan di keluarga kan sudut pandangnya tuh Arga bukan sudut pandang gue nggak tahu pasti setiap level di keluarga punya sudut pandang yang dalam banget juga kayak lo kalau ngambil dari sudut pandang Afgan atau Tante Yuli itu kan pasti ada keresahannya sendiri di keluarga. Betul. Tapi ini objek penderitanya tuh paling dalam gitu menurut gue. Di keluarga lo ada Tante Yulinya nggak? Ada banget. Ada banget. Iya, lengkap pakai lengkap itu dan waktu almarhumah nyokap masih ada itu gue ke rumah saudara nyokap gue yang cuci piring gitu. Nah gue kayak ini rese nih film gitu loh. Iya kayak, sama gue juga gitu kan? Nyokap gue yang cuci-cuci Iya. waktu gue kecil gue kayak ngeliat
Jadi kayaknya selain mengucapkan selamat ke lo dan Pak Sunil dan tim, ngucapin terima kasih juga udah bikin film ini. Gue juga mengucapkan terima kasih juga. Semoga lo pas nonton lo merasa terwakilkan. Amin. Dan apa ya, merasa, karena kan ada hal yang kadang kita pengen utarakan tapi kita nggak mampu kan. Iya. Karena ada hal yang kayaknya lewat kalimat pun nggak cukup gitu. Dan gue tuh merasa bahwa harapannya mungkin film ini akan bisa jadi apa ya, cara untuk berkomunikasi kita ke keluarga kita gitu. Kayak mungkin gue nggak bisa ngomong secara terang-terangan tapi film ini bisa mewakilkan keresahan gue atau rasa yang gue hadapi selama ini gitu. Gue juga bilang ke keluarga besar gue gitu, nonton ya film Tunggu Aku Sukses Nanti. Tentang apa? Tentang keluarga kita. Gue bilangnya gitu. Nonton nih gitu. Nonton nih kalau kasarnya gitu ya. Nonton nih. Fun fact, kakak gue namanya Agra. Wow. Dan Arga tuh dari Evelyn apa dari Evelyn? Dari Evelyn udah Arga. Iya, dan kakak lo Agra. Kok bisa pas ya? Kakak gue namanya Agra. Si Evelyn bikinnya Arga. Terus fun fact lagi, kakak gue percis kayak Arga. Jadi gue juga salah satu studi karakternya waktu ke itu ya, kakak sendiri. gue, karena gue ngelihat sendiri gitu. Wow. Nah, thank you banget udah sharing di sini banyak hal dan dari perjalanan awal. Pengen lebih banyak nih ngobrol lagi. Ini salah satu kenapa gue bikin bersinema, karena di preskon tuh nggak bisa nanya sedalam ini. Jadi di sini bisa ngobrol lebih panjang. Di preskon juga lebih waktunya udah singkat, terus kayak harus berbasa-basi ya. Betul, harus semua kan itu populasi sudah bisikin. Yuk 10 menit lagi. Makanya kemarin Cacel yang lain panjang, gue cuma 2 kata nih. Gitu. Karena udah dibisikin sama publisis. Terus Jebra mau ngomong panjang lebar, iya, 2 kata dihalangin. Pas banget lu Mas sedikit. Jebra balik lagi lo ke industri film nih. Iya. Ngajaknya gimana? Seneng banget gue. Jadi dia sempat menjadi bunga tidur ya semenjak pandemi. Gila, semua orang nanya Jebrau kemana sih? Itu loh. Dia sekarang jadi anak ahensi. Oh gitu. Iya, terus semenjak pandemi kan terakhir kita JJM itu 2019 betul. Terus abis itu pandemi. Dan di 2019 pun Jebro udah asam urat sebenarnya. Jadi dia udah kayak, duh kayaknya JJM mendingan cari generasi baru ya, karena Jebraunya udah asam urat nggak petakilan dulu. Udah nah lu deh cari yang lain. Kita kan ngomongnya sambil serak-serak jalan-jalan men gitu. Udah asam urat dan kolesterol gitu. Problemnya udah problem orang tua ya. Nah ini ngajak lagi gimana nih? Random aja gue kayak nanya, gue butuh karakter kayak gini. Terus ini jadi sepupunya si Arga dan kayaknya lu cocok di sini karena tengil nyebelin gitu sepupunya. Cuman kayak nggak, tapi niatnya nggak jahat, gitu. Emang cara ngomongnya aja suka kayak gitu. Terus dia kayak yaudah deh, boleh, mau. Terus gue juga bilang kalau syutingnya juga nggak banyak kok, cuma beberapa hari doang. Jadi nggak mengganggu. Dan ternyata kayak dia ketagihan. Jadi mungkin kalau teman-teman produser atau filmmaker terus kayak butuh peran cowok, Jebrau tertarik mau comeback ya akhirnya mau setelah comeback, dia mau lagi Tunggu Aku Sukses Nanti. Betul, karena dia akhirnya mengerti apa artinya uang, teman-teman. Selama ini dia terlalu slay, terlalu santai. Selama ini dia terlalu kayak YOLO, terlalu jalan-jalan men. Apa itu uang? Passion gitu. Udahlah Nay, senang-senang aja kita di jalan-jalan men. Itu menarik tuh, gue pas kemarin baca skrip, oh iya itu tuh Jebrau pas lihat trailer kan, teaser awalnya kan, pas ini oh iya bener, gila balik lagi. Iya. Mantap ya udah itu ya. Jangan lupa di momen Lebaran ya tonton Tunggu Aku Sukses Nanti. Tapi sutradaranya lah yang langsung mengingatkan lah. Teman-teman, jangan lupa untuk nonton Tunggu Aku Sukses Nanti Lebaran di bioskop. Kita silaturahmi, kita ada open house di bioskop kesayangan Anda, dan semoga filmnya bisa sampai ke hati kalian dan juga bisa bikin Lebaran kalian jadi semakin hangat lagi sama keluarga. Amin, terima kasih Naya, thank you banget ya. Yes, nanti datang ya ke gala premiernya teman-teman, karena ada mie ayam katanya. Iya, mie ayam Burita. Burita nanti di Mamanya Arga. Sampai ketemu di episode bersinema berikutnya. Dah. Dadah.